Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobbun. Kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi kali ini kita masih dalam pembahasan bang soal yang dimana sebelumnya pembahasan bang soal kita sudah sampai di nomor 930 ya. Jadi kali ini kita akan melanjutkannya di nomor 931. Jadi ini nanti pembahasan bang soal kita ini kita bahas semua ya sampai nomor terakhir yaitu di nomor 960-an kalau nggak salah itu. Oke, kita langsung aja nomor 931. Mari kita bahas bersama-sama. 한국에서 가장 큰 명절은, jadi 명절 itu artinya adalah hari raya yang paling besar di Korea. Seollal과 Chuseok입니다. Itu adalah Chuseok dan Seollal. Jadi Chuseok itu artinya adalah panen raya ya, hari raya panen raya. Terus Seollal ini artinya adalah hari raya tahun baru. 설날은 음력 1월 1일로 새로운 해가 시작하는 것을 축하하는 날입니다. Jadi Seollal itu adalah hari Chukahata itu mengucapkan selamat ya, hari mengucapkan selamat, sijakata dimulainya tahun yang baru yang diperingati pada tanggal 1 bulan 1 berdasarkan kalender bulan. Amryok itu berdasarkan kalender bulan. Ite 많은 사람들이, jadi saat ini itu ya orang-orang itu banyak ya, atau banyak orang-orang itu 고향을 찾아갑니다. Mereka itu pergi menemui kampung halamannya. Maksudnya itu apa? Mudik ke kampung halamannya. Seollal 아침에는 ya pada pagi Seollal ya, pada pagi hari Seollal itu 조상들과 어른들께 인사를 드리고, mereka itu memberikan salam ya, memberikan salam kepada 어른들 itu orang-orang tua, dan 조상들 itu para leluhur atau para nenek moyangnya itu. Kemudian 떡국을 먹습니다. Mereka itu makan makanan namanya 떡국 ya, 떡국. Jadi kalian bisa browsing ya di internet itu tokguk itu seperti apa. Itu semacam kayak kuah gitu ya. Tokguk itu kuah beras gitu. Terus ini makanan khasnya waktu Seollal. Chuseok은 ya Chuseok 음력 8월 15일로 계절은 가을입니다. Jadi kalau yang hari raya Chuseok tadi penjelasan hari raya Seollal, sekarang Chuseok itu adalah kaal. Kaal ini bisa diartikan musim gugur ya, tapi kalau ini diartikan musim gugur ini kurang cocok ya. Jadi kaal ini bisa juga diartikan panen. Jadi Chuseok은 음력 8월 15일로 계절은 가을입니다. Jadi Chuseok itu adalah panen yang musim. Jadi anggap aja ini musim panen gitu aja ya. Kejol itu artinya musim. Jadi Chuseok itu adalah musim panen ya, yang diperingati pada tanggal 15 bulan 8 berdasarkan kalender bulan. Ite itu, jadi pada saat ini pun pada saat Chuseok pun ini, 많은 사람들이 ya, banyak orang-orang 고향에 가서, mereka itu pergi ke kampung halaman lalu 가족과 ini 진지들을 만납니다. Jadi mereka itu menemui kata cinji, mungkin teman-temannya kerabat-kerabatnya dan juga keluarganya. Kehe ya, pada tahun tersebut 새로 나온 곡식과 과일을 먹으면서, mereka itu sambil makan buah-buahan dan biji-bijian yang ini kata nauta itu muncul ya, yang muncul baru. Anggap aja ini diartikan yang baru dipanen gitu ya. Jadi pada tahun tersebut itu mereka itu sambil makan buah-buahan dan biji-bijian yang muncul baru atau yang baru dipanen. Lalu 즐겁게 보냅니다. Mereka itu menjalani aktivitas atau melakukan kesehariannya secara menyenangkan. Chuseok에, pada Chuseok, 먹는 특별한 음식은, jadi makanan yang khusus atau yang spesial yang dimakan pada hari Chuseok ini itu adalah namanya 송편. 송편은 그 해에 새로 나온 쌀로 만든 떡입니다. Jadi 송편 itu adalah tok, kue beras ya. Jadi 송편 itu adalah kue beras yang dibuat
dengan menggunakan beras ya, yang dibuat sebagai bahan dasarnya itu adalah beras yang muncul baru, maksudnya yang baru dipanen pada tahun tersebut. Seperti itu. Pertanyaannya yang nomor 1 ini, 설날에 대한 설명으로 맞지 않은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang tidak benar menurut penjelasan tentang solal. Solal itu tahun baru ya. Nomor 1, 계절은 가을입니다. Jadi solal itu adalah, ini musim gugur, bisa juga diartikan panen ya. Panen yang musim. Ini artinya adalah musim panen. Jadi solal itu bukan musim panen ya. Yang dimaksudkan musim panen itu bukan solal tapi cusok. Jadi nomor 1 ini jelas tidak sesuai. Ya, kemungkinan nomor 1 jawabannya ini ya. Karena disuruh mencari hal yang tidak benar. Ini musim panen. Nomor 2, Amryok ilwol ilil입니다. Jadi dilakukan pada tanggal 1 bulan 1 berdasarkan kalender bulan. Oke, ini ya, berarti sesuai. Sekarang nomor 3, 아침에 떡국을 먹습니다. Jadi pada pagi harinya itu makan tokuk di saat solal itu. Oke, berarti ini ya, 떡국 먹습니다, ini berarti sesuai, ini ya. Berarti sesuai. Terus nomor 4, 많은 사람들이 고향에 갑니다. Itu banyak orang-orang yang pergi ke kampung halaman. Itu sesuai, tadi ada. Terus, 추석에 먹는 특별한 음식은, jadi makanan yang spesial yang dimakan pada Chuseok itu apa? Jadi Chuseok itu apa? Jadi jawaban jelas ya, 송편 ini. Ini Chuseok. Oke. 추석에 먹는 특별한 음식 itu adalah 송편. Jadi jawabannya adalah 송편. Oke. 정답은 2번입니다. Jadi yang ini 931, yang nomor 1 ini jawabannya adalah nomor 1. Terus 931 yang nomor 2 jawabannya adalah nomor 2. 932, mari kita bahas bersama-sama. Amryok 8월 15일은 추석입니다. Pada tanggal 15 bulan 8 berdasarkan kalender bulan atau penanggalan bulan itu adalah Chuseok atau hari raya panen, hari panen raya gitu ya. 올 추석은 양력으로 10월 6일입니다. Jadi Chuseok yang akan datang itu diperingati pada tanggal 6 bulan 10 양력 berdasarkan kalender Masehi. Jadi kalau berdasar kalender bulan itu pada tanggal 15 bulan 8, kalau berdasarkan kalender Masehi itu diperingati pada tanggal 6 bulan 10. 이날은 멀리 떨어져 사는 가족들이 모두 모입니다. Jadi di hari ini ya, di tanggal ini itu keluarga-keluarga yang tinggal torojita itu artinya jatuh ya. Kalau moli itu jauh. Jadi kita artikan gini aja. Jadi di tanggal ini atau di hari ini ya, di tanggal ini itu keluarga-keluarga yang tinggal di tempat yang jauh gitu aja, 모두 모입니다. Semuanya itu pada berkumpul. 그리고 그해 새로 나온 쌀로 송편을 만들고, jadi kemudian di tahun itu ya, di tahun tersebut itu mereka itu membuat makanan namanya 송편 yang terbuat dari beras yang keluar baru atau beras yang baru dipanen, seperti itu artinya. Kemudian jadi yang namanya 송편 itu seperti ini ya. kemudian 그해 주수한 곡식과 과일로 맛있는 음식을 준비합니다. Jadi kemudian di tahun tersebut itu ya, mereka itu juga mempersiapkan makanan-makanan yang enak yang berupa buah-buahan dan koksik itu biji-bijian ya, atau padi-padian itu yang telah dipanen. Cusuhata itu artinya memanen. Jadi kalau cusuhan koksik adalah biji-bijian yang telah dipanen, yang baru dipanen gitu. Chuseok 날 아침에는, jadi pada pagi hari Chuseok itu tadi ya, ini caryesang을 준비하여, mereka itu juga mempersiapkan ini kata caryesang itu meja sesaji. Jadi pada pagi hari Chuseok itu tadi mereka juga mempersiapkan meja sesaji seperti ini ya. Ada kayak makanan-makanannya itu. 돌아가신 조상들에게 절을 합니다. Lalu mereka itu bersujud ya, bersembahyang atau bersujud kepada ini leluhur-leluhur atau nenek-nenek moyang mereka itu yang telah meninggal.
Careka ketan huenen, jadi setelah selesai acara ritual terhadap leluhur itu, Songmyorel Kakuna, mereka itu juga pergi ziarah ya, pergi juga ziarah ataupun Kona itu ataupun Ensikal Mokemyonso ya, Iyakiril Hamida, mereka itu bercakap-cakap sambil makan makanan seperti itu. Ini Caryesang, yang namanya Caryesang itu seperti ini ya. Baca ini artinya adalah meja sesaji. Caryesang itu meja sesaji. Ini yang namanya Songpyeon itu seperti ini ya. Jadi pertanyaannya ini, coba pertanyaannya yang nomor 1 ini. Chuseok은 언제입니까? Jadi Chuseok itu kapan? Maksudnya Chuseok itu diperingati kapan? Sudah jelas ya. Chuseok tadi itu ini pada tanggal 15 bulan 8 berdasarkan kalender bulan. Coba. Oke, jadi jawabannya adalah ini ya, kalender bulan tanggal 5 bulan 8. Jawabannya adalah yang nomor 4, Jong dapat sabun imida. Sekarang yang 932 yang nomor 2. Chuseok에 대한 설명으로 맞지 않은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang tidak benar menurut penjelasan tentang Chuseok. Yang tidak benar itu yang mana? Ajime Charye를 지냅니다. Jadi pada pagi harinya itu melakukan ritual terhadap nenek moyang atau terhadap leluhur-leluhurnya itu ya. Jadi upacara melakukan ritual untuk leluhur ya pada pagi harinya. Jelas tadi dilakukan. Kita disuruh mencari hal yang tidak benar. Nomor 2, Songpyeon을 만들어 먹습니다. Jadi mereka itu membuat songpyeon lalu juga memakannya. Makan dan juga membuat songpyeon. Jelas tadi ada ya songpyeon karena ada tadi. Nomor 3, bumonimke sebiral hamnida, melakukan CB itu sungkeman ya, sungkeman kepada bumonim, orang tuanya. Jadi jelas ini tidak dilakukan ya. Biasanya kalau CB itu dilakukan bukan hari Chuseok ya, tapi dilakukan pada hari Solal ya, Solal bukan Chuseok. Jadi nomor 3 ini jelas salah. Karena nomor 3 salah berarti jawabannya adalah yang nomor 3. 정답은 3번입니다. Nomor 4, 햇곡식으로 송변을 만듭니다. Jadi membuat songpyeon dengan menggunakan ini 햇곡식 itu biji-bijian atau padi-padian yang baru dipanen. Ini tadi juga termasuk ya. Jadi yang bukan itu yang tidak benar menurut penjelasan tentang Chuseok adalah yang nomor 3. Oke, 정답은 3번입니다. 933, mari kita bahas bersama-sama. 한국 음식 중에서 김치가 아주 유명합니다. Jadi di antara makanan Korea, kimchilah yang sangat terkenal. 김치는 여러 종류가 있는데, jadi kimchi itu ada berbagai jenis. Nanti akan tetapi 한국 사람들이 가장 많이 먹는 김치는 kimchi yang paling banyak dimakan orang-orang Korea itu adalah beju로 만든 김치입니다. Jadi beju로 만든 beju kimchi입니다. Itu adalah beju kimchi yang terbuat dari beju, itu sawi putih. 그 외에 무로 만든 kaktuki ya. Kemudian itu ada namanya kaktuki. Kaktuki itu nama kimchi ya. Kaktuki yang terbuat dari mu itu artinya lobak ya. Selain itu ada kimchi yang namanya kaktuki yang terbuat dari lobak. Lalu oiro mandan oi kimchi, ada namanya oi kimchi, itu adalah kimchi yang terbuat dari oi, itu artinya adalah timun ya, mentimun ya. Oi itu artinya mentimun. Terus jonggak muro mandan jonggak kimchi, lalu ada namanya jonggak kimchi, itu adalah kimchi yang terbuat dari jonggakmu, itu artinya adalah lobak muda. Juga 한국 사람들이 자주 먹는 김치입니다. Jadi itu semua merupakan kimchi yang sering sekali dimakan oleh orang-orang Korea. Kimchi는 이처럼, jadi kimchi seperti ini itu 배추나 무, 오이 등에 소금, 고춧가루, 마늘, 파 등을 넣어서 만드는데, jadi kimchi yang seperti ini itu dibuat dengan cara itu memasukkan itu daun bawang, memasukkan manel bawang putih, lalu memasukkan cabai bubuk ya, lalu garam pada timun atau lobak ataupun ke beju sawi putih itu ya. Akan tetapi 고춧가루를 많이 넣으면 ya, jika kita memasukkan banyak 고춧가루, itu artinya adalah cabai bubuk, kimchi가 맵게 됩니다. Kimchinya itu akan
kedue itu artinya menjadi ya. Kimchinya akan menjadi pedas. Tuh. 나는 김치를 좋아하지만. Jadi saya itu sangat menyukai kimchi ya. Saya itu suka kimchi. jiman itu akan tetapi 매워서 sebab sangat pedas. 많이 먹지는 못합니다. Sebab sangat pedas maka saya itu tidak bisa makan secara banyak-banyak ya. Tidak bisa makan banyak-banyak seperti itu. Pertanyaannya yang nomor 1 ini, 한국 사람들이 가장 많이 먹는 김치는, jadi kimchi yang paling banyak dimakan orang-orang Korea itu kimchi apa? Nomor 1 kaktoki, beju kimchi, oi kimchi, jonggak kimchi. Ya jawabannya adalah beju kimchi. Tadi sudah ya kita bahas ya. 정답은 2번입니다. Nomor 2, 무엇을 많이 넣으면 김치가 맵게 됩니까? Jika dimasukkan banyak apa? Ya jika dimasukkan banyak apa, kimchinya itu akan menjadi pedas ya. Kimchinya itu akan menjadi pedas jika kita itu banyak memasukkan apa. Nomor 1, sogem, garam, jelas bukan. Kalau dimasukkan sogem pasti rasanya asin ya. Garam bukan. Oi, timun, jelas bukan. Manel, bawang putih, jelas bukan. Ya, kucut garu itu cabai bubuk ya, atau bubuk cabai itu. Jadi jawabannya adalah nomor 4. 정답은 4번입니다. 934, mari kita bahas bersama-sama. 한국 사람들은 추운 겨울이 오기 전에 김장을 합니다. Jadi orang-orang Korea ini 기존에 sebelum datang musim dingin yang dingin, mereka itu melakukan kimjang. Kimjang itu apa sih? Ya, kimjang itu adalah kegiatan membuat kimchi dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau diartikan itu seperti ini ya. Jadi orang-orang Korea ini sebelum datang musim dingin yang dingin, mereka itu membuat kimchi dalam jumlah yang banyak. 김장은 겨울 동안 먹을 김치를 한꺼번에 모두 만드는 것을 말합니다. Jadi kimjang itu merupakan hal membuat semua secara serentak ya, membuat kimchi secara serentak itu yang akan dimakan selama musim dingin. Terus yang nien 보통 12월에 만들어서, jadi biasanya itu membuatnya itu pada bulan 11 ya, dari bulan 11 sampai bulan 12 ini ya, antara bulan 11 sampai bulan 12 ini. Lalu 다음 해 봄까지 먹습니다. Lalu makannya, jadi membuatnya itu bulan 11 sampai bulan 12 itu ya, selama 1 bulan itu. Lalu memakannya itu pada tahun berikutnya ya, tahun berikutnya sampai mendekati musim semi. Jadi tahun berikutnya sampai musim semi. 몇 달 동안 먹을 반찬이기 때문에, jadi disebabkan merupakan bancan itu lauk ya. Disebabkan adalah lauk yang akan dimakan selama beberapa bulan. 김장 김치를 맛있게 만드는 것은, jadi hal yang membuat secara enak kimchi itu ya, itu 매우 중요합니다. Itu sangatlah penting sekali. Jadi dikarenakan ini merupakan lauk yang akan dimakan selama beberapa bulan, maka 매우 중요합니다 itu sangat penting sekali kita itu membuatnya secara enak ya, kimchi tersebut, kimjang kimchi tersebut. 날씨가 좋은 북쪽 지방에서는, jadi di wilayah, kata Jipang itu di wilayah ya, Jipang itu di wilayah bagian utara ya, yang cuacanya itu dingin. 김치를 덜 맵고 덜 짜게 만들고. Kata 덜 itu artinya kurang ya, kata 맵 itu pedas. Jadi dibuat kimchinya itu ya, kimjang kimchi itu dibuat secara, kata 덜 itu kurang asin, anggap aja ini tidak terlalu asin gitu ya. Dibuatnya itu kimchinya itu tidak terlalu asin dan kurang pedas atau tidak terlalu pedas. Kemudian 날씨가 더운 남쪽 지방에서는, kemudian di wilayah bagian selatan yang cuacanya panas, 오래 보관하기 위해, jadi untuk
disimpan dalam waktu yang lama, ya, untuk disimpan dalam waktu yang lama, 더 맵고 더 짜게 만듭니다. Kimchinya itu dibuat, kata 덜 itu artinya kurang ya, kalau 더 itu lebih ya. Kimchinya itu dibuat lebih asin dan lebih pedas. Maksudnya itu untuk penyimpanan yang lama, maka kimchinya itu dibuat seperti ini ya, lebih asin dan lebih pedas, seperti itu. Sekarang yang pertanyaannya yang nomor 934 yang satu ini, 다음 문장이 들어갈 가장 알맞은 곳을 기억에서 리얼 중에서 고르십시오. Jadi pilihlah di antara lambang giok sampai lambang real ini ya, itu tempat yang paling benar untuk dimasuki kalimat berikut ini. Intinya itu seperti ini ya. Kira-kira dari lambang giok sampai real nien ini ya, itu kira-kira itu yang mana yang cocok untuk dimasuki kalimat ini. Maksudnya yang nyambung dengan kalimat ini itu yang mana, kira-kira seperti itu. Kalimatnya seperti ini ya, 여러분. 그런데 김장김치는 지역에 따라. Jadi akan tetapi 김장김치 ini tergantung pada areanya atau mengikuti pada areanya, 만드는 방법이, cara membuatnya pun sedikit berbeda. Kira-kira yang cocok dimasuki kalimat ini itu kira-kira itu yang mana, kira-kira yang diget, real, atau nien, atau giok, kira-kira kalimat yang mana. Jadi yang paling tepat itu adalah kalimat yang real ini ya, 여러분. Karena 날씨가 좋은 북쪽 지방에서는, jadi di wilayah bagian utara yang cuacanya dingin itu, 김치를 덜 맵고 덜 짜게 만들고, dibuat secara, kimchinya itu dibuat secara tidak begitu asin dan tidak begitu pedas, seperti itu ya. Jadi ini cara membuatnya itu sedikit berbeda, tergantung pada wilayahnya. Ya, kalau yang wilayah utara itu membuatnya itu tidak begitu asin dan tidak begitu pedas. Kalau yang wilayah bagian selatan, kimchinya itu dibuat secara lebih asin dan lebih pedas. Jadi yang cocok untuk mengisi ini ya, kalimat ini adalah yang kalimat yang real. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4. Sekarang yang nomor 934 yang nomor 2. 김장김치에 대한 설명으로 맞는 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang benar menurut penjelasan tentang 김장김치. Berarti kita disuruh memilih hal yang benar ya, menurut penjelasan dari 김장김치. Jadi nomor 1 misalnya, 김장김치 itu 12월에 먹을 김치를 말합니다. Jadi 김장김치 itu merupakan ya, kata malamnida itu berkata bisa ya, tapi ini diartikan merupakan ya, merupakan kimchi yang akan dimakan pada bulan 11 sampai bulan 12. Ya, itu tidak benar ya. Kalau yang bulan 11 sampai bulan 12 itu bukan memakannya, tapi membuatnya. Ya, membuatnya itu dari bulan 11 sampai bulan 12, bukan memakannya. Memakannya itu setelah tahun ini ya. Setelah bulan 12 ini sampai musim semi itu. Jadi nomor 1 ini tidak sesuai. Nomor 2, 고춧가루를 많이 넣은 김치를 말합니다. Ini 김장김치 itu merupakan kimchi yang banyak dimasukkan ya, gochujgaru itu cabai bubuk. Jelas tidak ada kata seperti itu ya, cabai bubuk tuh nggak ada tadi yang kita baca. Jelas ini tidak cocok nih ya. Nomor 3, 겨울 동안 먹기 위해 만드는 김치입니다. Ini merupakan kimchi yang dibuat untuk dimakan selama musim dingin. Ya, yang dimakan selama musim dingin. Jadi lihat ini, membuatnya itu pada pada bulan 11 sampai bulan 12 itu kimchi dibuat. Lalu Damhe itu adalah bulan 1 ya, tahun berikutnya. Tahun berikutnya itu adalah anggap aja bulan Januari ya, bulan Januari tahun berikutnya itu sampai musim semi itu dimakan. Jadi itu masih termasuk bulan 1 tahun berikutnya itu masih dalam kawasan ini ya, masih musim dingin ya. Berarti ini sesuai. Nomor 3 ini sesuai. Karena nomor 3 sesuai, berarti jawabannya adalah nomor 3. Nomor 4, 1년 동안 먹기 위해 봄에 만드는 김치입니다. Ini adalah kimchi yang dibuat
pada musim semi untuk dimakan selama 1 tahun. Ya, masak kimchi dimakan selama 1 tahun jelas tidak cocok. Jadi yang paling tepat itu adalah nomor 3. Kimchi yang dibuat untuk dimakan selama musim dingin ya. Jadi membuatnya itu pada bulan 11 sampai 12, memakannya adalah bulan berikutnya atau tahun berikutnya, yaitu bulan 1 Januari itu ya, sampai musim semi. Oke, 정답은 3번 입니다. 935, mari kita bahas bersama-sama. 옛날 한국 사람들은 쌀로 만든 밥을 주로 먹었습니다. Jadi orang-orang Korea zaman dahulu itu biasanya mereka itu makan nasi yang terbuat dari sal. Sal itu artinya adalah beras. 그렇지만 생일이나 결혼식 등 잔치가 있을 때, akan tetapi saat mereka itu ada pesta ya, pesta acara pernikahan atau pesta ulang tahun, 특별한 음식으로 국수를 먹었습니다. Jadi mereka itu makan kuksu. Jadi kuksu itu nama makanan Korea, seperti kayak bihun ada kuahnya seperti itu. Tapi misalnya kalian tidak mengerti kata kuksu pun nggak apa-apa ya, pokoknya ini nama makanan. Mereka tuh makan kuksu sebagai makanan yang spesial atau makanan yang khusus. 지금은 보통 때에도 ya, sekarang pada saat yang biasanya pun 여러 가지 국수를 즐겨 먹습니다. Maaf ya. Jadi sekarang pun pada saat yang biasanya mereka pun menikmati kuksu berbagai macam seperti itu. Jadi artinya seperti ini ya. Kalau zaman dulu orang makan kuksu itu hanya pada saat ada acara saja ya, acara pernikahan atau acara ulang tahun ya. Tapi sekarang orang Korea itu makan kuksu di hari-hari biasa, pada saat biasanya pun, maksudnya di hari biasa. Jadi tidak harus ada acara baru makan kuksu tuh enggak. Sekarang pun meskipun tidak ada acara apa-apa, mereka pun makan seperti makanan biasa seperti itu ya. Lalu 따뜻한 국물과 함께 먹는 온면. kal국수, 국물 없이 비벼 먹는 비빔국수, 즐겁게 먹는 냉면, 콩을 갈아서 만든 콩국수 등 여러 종류의 국수가 많이 있습니다. Jadi sekarang itu kuksu itu ada banyak ya, ada banyak kuksu ya, berbagai jenis. Jadi kuksu itu ada banyak sekali jenisnya ya. Yang pertama itu ada namanya 따뜻한 국물과 함께 먹는 온면. Yang pertama itu adalah 온면 yang dimakan bersama-sama dengan kukmul atau kuah yang hangat. Yang kedua, jenis yang kedua itu ada namanya kalkuksu. Terus yang ketiga ada namanya bibimbkuksu yang dimakan secara dicampur ya, tanpa kuah. Yang keempat ada 즐겁게 먹는 냉면. Ada 냉면 itu adalah mie dingin ya. 냉면 itu mie cuman makannya itu memakai es batu, itu namanya adalah 냉면. Ada 냉면 yang dimakan secara dingin. Lalu yang kelima ada 콩을 갈아서 만든 콩국수. Jadi ada 콩국수 yang makannya itu digantikan dengan kung itu kacang kedelai seperti itu ya, dan lain-lain. Jadi jenis kuksu itu seperti itu ya, ada 5 atau 6 tadi ya. Sekarang kita baca pertanyaannya ini, 935 yang nomor 1. 옛날에는 주로 언제 국수를 먹었습니까? seperti itu ya. Pada zaman dahulu ya, biasanya itu makan kuksu itu kapan ya? Makan kuksu itu kapan? Jadi intinya seperti ini ya. Pada zaman dahulu orang-orang Korea itu biasanya itu kapan mereka itu makan kuksu? Ya, nomor 1 janjinal, itu pada hari pesta ya. Nomor 2 sihom punenal, saat ini hari di mana mereka itu mengikuti ujian. Nomor 3 nalsika taunal, hari di mana cuacanya itu panas. Nomor 4 nalsika chunal, hari di mana cuacanya itu dingin. Jadi jawabannya itu adalah nomor 1 ya, janjinal. Jadi orang Korea itu makan kuksu, orang Korea zaman dulu itu makan kuksu itu di saat hari waktu ada acara pesta-pesta itu ya.
Sekarang nomor 2. 잘못 설명한 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang penjelasannya itu salah. Jadi ya, hal yang penjelasannya salah itu yang mana? Nomor 1. 콩국수는 쌀로 갈아서 만듭니다. Jadi 콩국수. 콩 itu artinya adalah kacang kedelai ya. Sup kacang kedelai itu. 콩국수는 쌀로 갈아서 만듭니다. 콩국수 itu dibuat dengan cara diganti dengan beras. Ya, ini tidak cocok ya. Harusnya itu diganti dengan 콩국수, diganti dengan kong ya, ini tadi ya. Ya, 콩을 갈아서 만든 콩국수. Jadi 콩국수 itu adalah diganti dengan kong atau kacang kedelai, bukan kok beras. Jadi nomor 1 ini jelas tidak sesuai ya. Karena nomor 1 tidak sesuai, ini jelas nomor 1 kelihatan jawabannya. Tapi kita artikan nomor 2, 3, dan 4 sekalian. 냉면은 찬 국물과 함께 나옵니다. Jadi naengmyeon itu muncul bersamaan dengan kuah yang dingin ya. Jadi atau naengmyeon itu disajikan bersama dengan kuah yang dingin. Jadi chata atau cakapta itu sama ya. Jadi chata itu dingin, cakapta pun sama, dingin tapi untuk benda ya. Jadi kalau dingin untuk benda itu memakai chata atau cakapta seperti ini. Oke. Kalau dingin untuk cuaca memakai kata cupta atau cuo ya, ini. Chata atau cakapta ini dingin untuk benda. Jadi naengmyeon itu disajikan atau muncul bersama kuah yang dingin atau disajikan bersama kuah yang dingin. Jelas ini sesuai ya, ini sesuai. Kita disuruh mencari hal yang salah ya. Nomor 4, 온면은 따뜻한 국물과 함께 나옵니다. Jadi 온면 ini disajikan bersama dengan kuah yang hangat ya. 온면 tadi yang ini ya. Ya, disajikan dengan kuah yang hangat, sesuai. Sekarang nomor 4, 비빔국수는 국물이 없이 비벼 먹습니다. Jadi 비빔국수 itu dimakan dengan cara dicampur ya, tanpa kuah ya. Bibimbkuksu, mana bibimbkuksu ini dimakan dengan cara dicampur ya, dengan cara dicampur tanpa kuah ya, sesuai. Berarti nomor 4 ini sesuai. Berarti yang tidak sesuai adalah yang nomor 1 yang 여러분 콩국수는 쌀을 갈아서 만듭니다. 정답은 1번입니다. 936, mari kita bahas. 한국에서는 집 안에 들어갈 때, jadi di Korea saat pergi masuk ke dalam rumah, 신발을 신고 들어가면 안 돼요. Tidak boleh jika pergi masuk dengan memakai atau dengan mengenakan alas kaki. 연관에서 신발을 벗고 거실로 들어가야 합니다. Kita itu harus pergi masuk ya ke dalam ruang tamu atau ke ruang tamu dengan melepas alas kaki di Yeonkwon. Yeonkwon itu artinya adalah pintu depan. Jadi pintu depan yang depannya itu ada tempat untuk meletakkan alas kaki itu ya, ada kayak rak sepatunya. itu namanya adalah Yeonkwon. 그리고 빨간색 펜으로 살아있는 사람의 이름을 쓰면 안 돼요. Kemudian tidak boleh ya. Jadi 그리고 kemudian tidak boleh jika kita itu menulis namanya orang yang ada hidup, maksudnya yang masih hidup itu dengan menggunakan pen, itu tinta gitu aja, tinta warna merah. 빨간색은 jadi warna merah. 죽은 사람의 이름을 쓸 때 사용하기 때문이지요. Jadi warna merah itu disebabkan digunakan saat orang Korea itu ya, maksudnya itu menulis namanya orang yang telah meninggal. Makanya tidak boleh ya menulis namanya orang hidup dengan menggunakan pen warna merah. 그리고 kemudian 한국에는 나이 많은 사람을 높게 대접하는 문화가 있습니다. Kemudian di Korea itu ya ada budaya menjamu secara tinggi ya, menjamu secara sopan ya, menjamu secara sopan atau menjamu secara tinggi orang yang banyak usianya, orang yang tua. Menjamu orang tua itu dengan ada budaya menjamu secara sopan atau secara tinggi orang yang sudah tua atau orang yang banyak usianya ini. 그래서 sehingga 지하철이나 버스에서 노인에게 자리를 양보하고, kemudian mereka itu harus mengutamakan ya, mereka itu orang Korea maksudnya itu mengutamakan tempat kepada, ini kata noin itu orang lanjut usia,
di bis atau di kereta bawah tanah. Kata Yangbu Hata itu mengutamakan tempat duduk ya, mengutamakan tempat duduk kepada orang yang lanjut usia di bis atau di kereta bawah tanah. Kemudian 식탁에서도 di meja makan pun 나이가 많은 사람이 먼저 식사를 시작 후에 ya setelah orang yang banyak usianya ini, maksudnya setelah orang tua ini mulai makan terlebih dahulu, maka 젊은 사람이 먹습니다. Jadi setelah orang tua ini makan terlebih dahulu, gantian baru anak muda inilah yang makan. Jadi seperti nggak boleh ya, yang anak muda itu makan terlebih dahulu. Jadi orang tua yang makan dahulu, baru anak mudanya yang belakangan. Seperti itu maksudnya. Sekarang pertanyaannya ini yang nomor 1. 이 글은 tulisan ini 무엇에 대한 글입니까? Jadi tulisan ini adalah tulisan tentang apa? Nomor 1. 한국의 음식, makanan Korea. Jelas bukan ya. Nomor 3. 한국의 주택, perumahan Korea. Jelas bukan. Nomor 3. 한국의 교통, transportasinya Korea. Jelas bukan. Nomor 4. 한국의 예절, etika Korea. Jadi etika di Korea maksudnya. Jadi jawabannya adalah nomor 4 ya, etika di Korea. Etika di Korea. Sekarang nomor 2. 이 글의 내용을 잘 다른 사람은. Jadi 이 글의 내용을 잘 다른 사람은. Jadi orang yang mengikuti dengan baik isi dari tulisan ini itu siapa? Jadi kita disuruh memilih ya, orang yang mengikuti dengan baik tulisan di atas itu siapa. Yang pertama, yang nomor 1, Ria. 빨간색 펜으로 친구 이름을 썼습니다. Jadi Ria yang telah menulis nama temannya dengan menggunakan tinta warna merah. Ya itu nggak boleh ya, tidak sesuai dengan di atas, karena tinta warna merah itu digunakan untuk menulis namanya orang yang sudah meninggal. Karena ini temannya, itu nggak boleh ditulis dengan tinta warna merah. Nomor 2, ini ada Bambang ya. Bambang 구두를 신고 친구 방으로 들어갔습니다. Bambang yang pergi masuk ke rumah temannya dengan mengenakan sepatu. Jelas itu tidak mengikuti aturan di atas ya, tidak mengikuti isi dari tulisan di atas, ini salah ya. Nomor 3, Ricky. 지하철에서 할머니께 자리를 양보했습니다. Ricky yang mengutamakan tempat duduk ya kepada nenek-nenek di kereta bawah tanah, yaitu sopan ya, termasuk dalam tulisan yang kita baca tadi. Berarti ini jawabannya adalah nomor 3 ini, kemungkinan ini. Nomor 4, ini Wangri. 배가 고파서 sebab perutnya itu lapar, 할머니보다 먼저 먹기 시작했습니다. Ini Wangri yang mulai makan terlebih dahulu daripada nenek-nenek. Ini jelas tidak ya, salah ya ini ya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang nomor 3. 지하철에서 할머니께 자리를 양보했습니다. Ricky yang mengutamakan tempat duduk kepada nenek di kereta bawah tanah. 937, mari kita bahas bersama-sama. 한국에는 무공과 스몰호 KTX라고 하는 기차가 있습니다. Jadi KTX itu kalau di Jepang itu namanya adalah Shinkansen ya. Di Jepang namanya Shinkansen atau kereta super cepat. Jadi kita artikan, 한국에는 di Korea itu ada kereta yang bernama KTX dan ini 스몰호 dan 무공화. Ada 3 ini ya. Terus 이런 기차들을 타면, jadi jika kita naik kereta-kereta yang seperti ini, 한국의 여러 도시나 지방에 갈 수 있습니다. Kita itu bisa pergi ke daerah atau ke wilayah atau ke berbagai kota, bermacam-macam kota atau berbagai kotanya Korea. 이 중에서 제일 빠른 기차는, jadi di antara berikut ini ya, maksudnya di antara kereta-kereta berikut ini 제일 빠른 기차는, jadi kereta yang paling cepat itu adalah KTX. KTX seperti yang saya bilang ya, ini adalah kereta super cepat. Kalau di Jepang itu namanya adalah Shinkansen ya. 시속
Sisuk itu kecepatan per jam ya, sisuk itu kecepatan per jam. 200 sampai kilometer로 달립니다. Jadi 달립니다 itu bisa diartikan berlari ya, berlari. Jadi kereta KTX ini berlari dengan kecepatan per jam, sisuk kecepatan per jam 200 km per jam sampai 300 km per jam. Berlari atau melaju juga bisa ya. 무공화호나 스몰호를 타면, jadi jika kita naik 무공화, nama kereta ya, atau 스몰호, 서울에서 부산까지, ya dari Seoul sampai ke Busan, ini pokoknya artinya 5시간. Jadi ne 5시간 걸리지만, jadi memerlukan waktu 4 sampai 5 jam jiman. Akan tetapi KTX은, jadi KTX은 itu kalau naik KTX itu ya 2시간 40분 밖에 걸리지 않습니다. Tidak memerlukan waktu di luar 2 jam 40 menit. Jadi kalau naik 무공화 dan 스몰호 ini dari Seoul ke Busan itu memerlukan waktu 4 sampai 5 jam. Akan tetapi jika kita menggunakan KTX itu tidak memerlukan waktu di luar 2 jam 40 menit atau memerlukan waktu hanya 2 jam 40 menit. 그렇지만 akan tetapi KTX역은, jadi stasiun KTX ini 주로 큰 도시에만, jadi hanya ada di kota-kota besar saja biasanya itu ya KTX ini ya. Lalu kemudian 요금도 비쌉니다. Tarifnya pun juga mahal. Oke, pertanyaannya ini ya yang nomor 1 ini. 가장 빨리 달리는 기차는, jadi kereta yang paling cepat melajunya itu kereta apa? Seperti itu ya. Jadi jawaban jelas ya, KTX. 정답은 4번입니다. Sekarang yang nomor 2 ini, 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan isi artikel di atas itu atau tulisan ini. Nomor 1, KTX은 모든 역에 정차합니다. Jadi KTX ini 정차 itu berhenti ya, berhenti kendaraan. 정 itu berhenti, kalau ca itu kendaraan. Menghentikan kendaraan di semua, kata moden itu semua stasiun. Jadi KTX ini menghentikan kendaraan di semua stasiun. Itu salah ya, jelas ini salah. Jadi berhentinya itu hanya di tidak di semua stasiun ya, tapi stasiun yang besar saja gitu. Lalu nomor 2, 스몰호는 시속 200, 300 km/h 달립니다. Jadi 스몰호 ini melaju atau berlari dengan kecepatan per jam 200 km per jam sampai 300 km per jam. Jelas salah ya. Itu adalah KTX yang melaju dengan kecepatan seperti itu. Nomor 3, KTX로 부산까지. Jadi dengan menggunakan KTX ini ya, itu sampai ke Busan, jika sampai ke Busan itu memerlukan waktu 4 sampai 5 jam. Salah ya, padahal kalau menggunakan KTX cuma memerlukan waktu 2 jam 40 menit saja. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4 ya, jelas nomor 1, 2, 3 salah, jawabannya adalah nomor 4. 기차 중에서 di antara kereta-kereta ya, di antara kereta KTX 요금이, jadi tarif KTX lah yang paling mahal. Ya, jelas ya, tarifnya tuh paling mahal karena KTX itu paling cepat. Oke, 정답은 4번입니다. 938, mari kita bahas bersama-sama. 한국에는 벼룩시장, 교차로, 가로수까지 보통 신문보다 크기가 작은 신문이 있습니다. Di Korea itu ada koran yang keki, itu besarnya, yang ukurannya kecil, kata cakta itu kecil. Jadi di Korea itu ada koran yang ukurannya itu kecil ya, lebih kecil daripada koran pada umumnya atau koran biasanya, yang seperti 벼룩시장, 교차로, 가로수. Jadi seperti itu ya, di Korea itu ada koran yang ukurannya itu lebih kecil daripada koran pada umumnya, yang seperti 벼룩시장, 교차로, dan 가로수 ini. Ini kalau diartikan 벼룩시장 itu pasar loak, kalau 교차로 itu perlintasan, kalau 가로수 itu pohon tepi jalan ya. Tapi itu tidak ada hubungannya, itu cuman istilah judul aja, judul pada korannya itu 벼룩시장, ini ada 가로수.
Ya, judul pada korannya itu ya, Yorpun. Terus ilhal saramel kuhanan wisaka. Jadi perusahaan yang mencari orang yang mau bekerja yogie kwangkorel neki temune. Disebabkan mereka itu kata neta itu membayar. Tapi kalau diartikan membayar kurang cocok ya. Disebabkan mereka itu menaruh iklannya di sini, maksudnya di surat kabar ini, jikopel canen sarami, orang yang mencari profesi. Maksudnya itu apa? Orang yang mencari kerja sesuai profesinya, iron sin munel. Iyong halsu ismida, mereka itu bisa menggunakan koran yang seperti ini. 그리고 중고 자동차나 가구, 전자제품을 이 신문을 통해 사고 팔기도 합니다. Kemudian mereka itu bisa juga menjual dan juga membeli ya, bisa juga membeli dan menjual melalui menjual ini maksudnya membeli dan menjual perabotan elektronik ini, perabotan elektronik, terus mebel ataupun mobil yang bekas ya. Mereka itu bisa menjual dan membeli barang elektronik, perabotan atau mobil yang bekas ini di koran ini, atau kata tonghe, maaf ya, tonghe itu melalui, tonghe melalui surat kabar ini. Cipto kuhal suismida, bisa juga kata ini kuhata mencari ya, bisa juga kita itu mencari juga rumah ya, bisa juga jika kita pengen mencari rumah bisa menggunakan surat kabar ini. Isinmunen, jadi koran ini 버스 정류장이나 지하철역에 이 신문은 버스 정류장이나 지하철역 근처에 있는데, jadi koran ini itu ada di sekitar stasiun kereta bawah tanah atau di halte bis. Lalu muryoro 가져갈 수 있습니다. Kita itu bisa pergi membawanya secara gratis ya. 이러한 신문을 생활 정보지라고 합니다. Jadi koran-koran yang seperti ini atau koran-koran yang demikian ini ya, itu dinamakan 생활 정보지. 정보지 itu majalah info 생활 kehidupan. Majalah info kehidupan, seperti itu ya. Ini 생활 정보지. Jadi majalah info-info kehidupan, ada Garusu, ada Biolog Sijang, dan lain-lain. Korannya itu lebih kecil daripada koran pada umumnya. Pertanyaannya ini, 밑줄 itu garis bawah ya. 밑줄 진 기억에 대한 설명으로 맞이하는 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang tidak benar menurut penjelasan tentang lambang giok ini yang digaris bawahi. Maksudnya ini ya. Kata yang digaris bawahi mana? Ini ya. Jadi ini ya, 생활 정보지 itu majalah info harian. Yang tidak benar itu apa? Mari kita bahas. Yang nomor 1, 버스 정류장 근처에서 팝니다. Jadi majalah tersebut itu dijual di sekitar halte bis. Jadi majalah itu dijual di sekitar halte bis. Ya, itu tidak dijual ya, itu gratis ya, siapa bisa membawanya pulang, jadi diberikan secara gratis, kita bisa mengambilnya itu gratis, jadi bukan dijual. Jelas ini salah ya. Nomor 2, 보통 신문보다 크기가 작습니다. Jadi kegi itu besarnya atau ukurannya itu lebih kecil daripada koran biasanya atau koran pada umumnya. Jelas sesuai. Nomor 3, 이것을 통해 일을 구할 수 있습니다. Kita bisa mencari kerja melalui hal ini, maksudnya melalui surat kabar ini. Jelas sesuai. Nomor 4, Biolog Sijang, 교차로, 가루수 등이 있습니다. Ada Garusu, 교차로, dan Biolog Sijang. Jelas tadi ada ya. Oke. Yang tidak betul adalah nomor 1. 정답은 1번입니다. Nomor 2 ini 이신문이 필요 없는 사람은, jadi orang yang tidak ada keperluan pada surat kabar ini itu siapa? Orang yang tidak ada keperluan. Nomor 1, 집을 구하고 있는 사람, orang yang sedang mencari rumah. Orang yang sedang mencari rumah ya, bisa melihat surat kabar ini ya, bisa. Nomor 2, 중고 자동차를 사려는 사람, orang yang mau membeli mobil bekas. Ya, bisa melihat surat kabar tadi itu ya, sesuai. Nomor 3, 중고 가구를 팔고 싶은 사람, orang yang ingin menjual perabotan bekas atau mebel bekas. Jelas itu
bisa ya, bisa menggunakan surat kabar ini. Nomor 4, television programmer 보려는 사람, orang yang mau melihat program TV. Yaitu tidak bisa menggunakan surat kabar itu, yang nggak ada keperluan dengan surat kabar itu. Jelas jawabannya adalah yang nomor 4. 정답은 4번입니다. 939, mari kita bahas bersama-sama. 길을 가다가 보면 교통표지판이나 안전표지판을 자주 볼 수 있습니다. Ya, ketika pergi jalan, maksudnya apa? Ketika kita pergi melintasi jalan, jika kita lihat, jaju itu sering ya, sering sekali kita itu bisa melihat atau sering sekali kita itu melihat papan petunjuk keselamatan atau papan petunjuk lalu lintas. 그런데 akan tetapi 이 표지판들에 사용되는 색깔에는 ya, pada warna yang digunakan pada papan petunjuk-petunjuk yang seperti ini 다 뜻이 있습니다. Jadi semuanya itu memiliki arti. 산업안전보건법에 따르면 jika kita mengikuti atau kita artikan jika kita mengacu gitu ya. Jika kita mengacu pada undang-undang atau hukum ya. Jika kita mengacu pada hukum atau undang-undang kesehatan, keselamatan industri atau kesehatan keselamatan kerja. 빨간색은 jadi warna merah. 금지나 경고를 나타내고 itu artinya adalah menunjukkan. Jadi warna merah itu menunjukkan peringatan atau larangan. Kemudian 파란색은 warna biru 지시를 나타내는데 사용됩니다. Jadi warna biru itu digunakan untuk menunjukkan perintah gitu ya, atau petunjuk. 그래서 sehingga 들어오지 마십시오와 같은 금지 표시는 sehingga petunjuk larangan yang seperti janganlah datang masuk itu ya. 주로 빨간색으로 되어 있고. Jadi biasanya itu kata ini nggak bisa diartikan ditandai gitu ya. Biasanya ditandai dengan warna merah. Kemudian 자전거 길입니다. 와 같은 지시 표시는 petunjuk perintah yang seperti ini. 자전거 길, jalan untuk sepeda itu 주로 파란색으로 되어 있습니다. Biasanya pun itu ditandai dengan warna biru. Seperti itu ya. kemudian 노란색으로 된 표지도 있는데 jadi 노란색으로 된 표지도 있는데 ada juga petunjuk yang ditandai dengan warna kuning. 이것은 ini 주로 경고나 주의 나타냅니다. Ini itu biasanya menunjukkan kewaspadaan atau peringatan kalau warna kuning itu ya. 그리고 녹색은 ya kemudian warna hijau. 비상구나 병원이 있는 곳 등을 안내해주는 표지에 사용됩니다. Kemudian warna hijau itu digunakan untuk tanda atau petunjuk ya, yang memberikan informasi ini adalah tempat yang ada rumah sakitnya, atau ini adalah bisanggu, ini adalah pintu darurat ya, bisanggu itu. Lalu kita artikan selanjutnya, kepake di luar itu atau selain itu ya, 흰색과 검은색도 쓰이는데. Jadi selain itu ada warna lagi ya, yaitu adalah ini, ada yang menggunakan juga warna hitam dan warna putih. Nde itu kemudian isekterun, maka itu kemudian warna-warna seperti ini ya. Warna-warna ini 글자를 쓰는데 itu menuliskan huruf ya. Maksudnya itu ditulisi huruf atau menuliskannya itu dengan menggunakan huruf. 근데 사용되거나 다른 표지들의 보조색으로 사용됩니다. Ini digunakan sebagai warna pertolongan ya. Warna pertolongan itu warna pertolongan untuk petunjuk-petunjuk yang berbeda. Yaitu seperti itu ya. Pertanyaannya, ya yang satu ini 금지의 뜻을 나타내는 표지에는, jadi pada petunjuk yang menunjukkan arti
gemji, larangan itu adalah menggunakan warna apa? Jadi kalau gemji larangan itu jelas ya warna merah. Jadi palkansek warna merah tadi ada ya. Terus nomor 2 ini Byongwon ya, Byongwon Pyojipanina, Bisanggu Pyojipanen, jadi petunjuk pintu darurat atau petunjuk papan petunjuk rumah sakit itu musen cycle sayong hamnika itu menggunakan warna apa ya? Jelas tadi adalah warna hijau ya, Yorpun. Noksek, noksek. Mana tadi ya? Ya ini. Oke. Ya, noksek warna hijau. 정답은 1번입니다. Jadi yang satu ini jawabannya nomor 4, yang nomor 2 ini jawabannya nomor 1. 940 ya, mari kita bahas. 한국말에는 우리 몸과 관련된 표현이 많습니다. Dalam bahasa Korea itu banyak sekali ekspresi ya. Ekspresi atau istilah atau bisa juga diartikan peribahasa ya. Dalam bahasa Korea itu banyak sekali peribahasa yang berkaitan dengan tubuh kita. 아무 음식이나 잘 먹지 않고 자기가 좋아하는 것만 먹는 사람은, jadi orang yang makan hanya hal-hal yang disukai diri sendiri saja dan tidak makan dengan baik atau makanan apapun. Jadi kalau diartikan seperti ini ya, orang yang makan hanya hal-hal yang disukai saja dan tidak makan apapun ya, semua makanan dia itu tidak makan, itu Ibi Captaraku Malhamnida, itu dinamakan Ibi Capta. Ini adalah nama peribahasa ya. Ibi Capta itu adalah orang yang memilih-milih makanan gitu loh ya, maksudnya itu. Atau bisa juga diartikan bibirnya itu pendek ya, orang yang memilih-milih makanan. 그리고 kemudian 들은 말을 다른 사람한테 잘 옮기지 않는 사람은, jadi orang yang tidak beranjak atau tidak pindah. Kalau diartikan kan orang yang tidak kita itu pindah. Orang yang tidak pindah dengan baik kepada orang lain omongan yang didengarkan. Jadi kalau diartikan kan seperti itu ya, tapi bukan itu artinya ya. Jadi kemudian orang yang tidak pandai dia itu menebar-nebarkan omongan yang didengarkan itu ya kepada orang lain. Jadi orang yang dia itu tidak mau menyebar-nyebarkan aibnya orang itu loh ya kepada orang lain, itu sesuatu yang telah dia dengarkan itu namanya, itu dinamakan adalah Ibi Mukopta, atau bisa juga diartikan orang yang pandai menjaga rahasia orang lain, itu namanya adalah Ibi Mukopta. Bibirnya itu berat, jadi bibirnya itu berat ya. Jadi orang yang pandai menyimpan rahasia orang lain, itu namanya. Ibi kapyoun saram은, jadi orang yang ringan. Jadi kalau mukopta itu berat, kalau kapyopta itu ringan. Orang yang ringan bibirnya, orang yang bibirnya ringan itu kebandei tesimnida, itu memiliki arti kebalikannya. Bande, bande itu artinya adalah kebalikannya. Itu memiliki arti kebalikannya dari itu. Kronika, dikarenakan itu Ibi saramhante, kepada orang yang titik-titik bibirnya 비밀을 말하지 않는 것이 좋습니다. Jadi dikarenakan itu sebaiknya, kata 주것이 좋습니다, sebaiknya kita itu ya, janganlah kita itu berkata atau kita itu bercerita sesuatu yang rahasia kepada orang yang titik-titik bibirnya. Kira-kira itu apa jawabannya? Nomor 1. Jadi ini kan bingane terokal malro almajen gosel kurusibio. Pilihlah hal yang benar menurut pilihlah hal yang benar pada perkataan yang dimasukkan pada lambang giok ini. Yang cocok untuk mengisi ini itu apa? Itu kepada orang yang apa? Ya, kita itu sebaiknya tidak mengucapkan hal-hal yang rahasia kepada orang yang titik-titik bibirnya. Nomor 1, carben, itu artinya adalah pendek bibirnya. Nomor 2, itu noben, itu artinya adalah yang tinggi bibirnya. Kalau kapyoun itu artinya adalah yang ringan bibirnya. Kalau ini yang berat bibirnya. Jadi jawabannya adalah yang ini, yang ringan bibirnya. Karena ibi kapyopta itu artinya adalah ringan bibir ya. Ringan bibir itu artinya apa? Kalau yang ini ibi mukopta yang ini itu artinya adalah orang yang pandai menyimpan rahasia. Kalau Ibi Kapyopta itu adalah orang yang tidak pandai menyimpan rahasia. Jadi jawabannya adalah
Nomor 3, sebaiknya kita itu tidak bercerita sesuatu yang rahasia kepada orang yang ringan bibirnya. Jawabannya adalah yang nomor 3 ya ini ya. 정답은 3번입니다. Kita lanjutkan. Mana tadi ya? Oh, ini. 또 어떤 음식이 맛이 있을 때, jadi kemudian atau dan lagi ya, dan lagi saat ada masakan yang enak atau bagaimana gitu ya. 음식이 입에 맞다라고 말합니다. Kita itu bisa, ini itu bisa juga diartikan 음식이 입에 맞다. Jadi masakannya itu cocok di lidah. Jadi masakannya itu cocok di lidah ya. Saat ada masakan yang enak gitu ya, kita bisa mengucap itu ini adalah masakan yang cocok di lidah atau masakannya itu enak. Terus 눈이나 발을 이용한 표현도 있습니다. Jadi selain itu ya, ada juga itu ekspresi atau peribahasa yang menggunakan kaki atau nun sebagai peribahasanya. Kaki dan nun itu mata. 눈이 높다라고 하면, jika kita mengatakan ini ya, 눈이 높다, jika yang dinamakan 눈이 높다 itu 바라는 곳이 너무 많은 사람을 말합니다. Itu dinamakan atau memiliki arti ini ya, memiliki arti orang yang sangat banyak harapannya. Maksudnya itu apa? Orang yang sangat banyak harapannya. Itu diartikan orang yang memilih-milih pasangan gitu ya. Jadi orang yang banyak sekali seleranya gitu ya. Jadi bisa diartikan orang yang sangat banyak harapannya. Jadi orang yang memilih-milih pasangan itu juga bisa. Orang yang seleranya itu tinggi ya, itu juga bisa ya. Jadi orang yang seleranya tinggi gitu aja. Jadi kalau 눈이 높다 itu orang yang seleranya tinggi, orang yang memilih-milih pasangan gitu juga bisa. Kemudian 발이 높다라고 하면, jika kita mengucap 발이 높다 itu yang dinamakan 발이 높다 itu ya, jika yang dinamakan 발이 높다 itu atau kakinya lebar ya, kakinya lebar. Kalau ini matanya tinggi ya, matanya tinggi itu adalah orang yang seleranya tinggi, orang yang memilih-milih pasangan. Kalau ini kakinya lebar, itu apa artinya? 여기 저기 아는 사람이 많다는 뜻입니다. Itu memiliki arti ya, memiliki arti di sana sini tuh, yogi jogi, di sana sini orang ini itu banyak sekali orang yang dikenal. Jadi kenalannya itu banyak gitu ya. Jadi 발이 높다 atau kakinya itu lebar itu memiliki arti kenalannya itu banyak sekali kenalannya. Di sana sini itu banyak sekali kenalannya, seperti itu ya. Oke, 아는 사람 itu kenalan ya, orang yang dikenal. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2 ini. 이 글은 무엇을 설명한 글입니까? Jadi tulisan ini adalah tulisan yang menjelaskan tentang apa? Tulisan yang menjelaskan tentang apa? Nomor 1, 몸과 관련된 한국말 표현. Jadi ekspresi atau peribahasa bahasa Korea yang berkaitan dengan tubuh. Ya, nomor 1 itu. Ungkapan bahasa Korea yang berkaitan dengan tubuh, itu nomor 1. Nomor 2, 한국말에 나타낸 한국인의 성격. 성격 itu sifat atau karakter atau kepribadian. Kepribadian orang Korea yang ditunjukkan dalam bahasa Korea. Kepribadian orang Korea yang ditunjukkan dalam bahasa Korea. Gitu ya, jelas bukan. Nomor 3, 외국인의 입맛에 맞는 한국 음식. Makanan Korea yang cocok pada cita rasanya orang asing. Jelas tidak cocok ya. Nomor 4, 어른 앞에서 지켜야 할 한국 예절. Jadi etika Korea yang harus ditaati di depan orang tua ya. Jadi etika Korea yang harus ditaati di depan orang tua. Jadi yang paling tepat itu adalah nomor 1 ya, Yarbun. Ini adalah tulisan tentang ungkapan atau ekspresi atau peribahasa bahasa Korea yang berkaitan dengan tubuh. Oke, 정답은 1번입니다. Oke, jadi kita sampai di sini dulu aja ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan nomor selanjutnya, yaitu di nomor 941. Ini karena pembahasannya panjang sekali ya. Satu soal aja bisa sampai 5 menit lebih karena ini soalnya panjang. Oke, sampai di sini dulu pembahasan bang soal dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.